Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 1 minggu ini akan diperkenalkan menjalani kehidupan di Zam-Zam dengan nyaman ya, karena Dinina amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh alladzi qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina amma ba'du. Adik-adik sekalian, anak-anakku dari kelas SMP dan kelas SMA yang semoga selalu berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran-pembelajaran di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam yang diawali dengan kegiatan MPLP pada pekan ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini saya bisa bertatap muka via online dengan adik-adik sekalian, dengan anak-anakku. Tentunya ini semua adalah hal yang harus kita syukuri karena merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian sholawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anak-anakku SMP, SMA seluruhnya, di sini saya ingin sedikit menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembelajaran sekolah di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam. Ya. Jadi yang menjadi fokus daripada materi kita adalah bagaimana pembelajaran di sekolahnya. Kalau kemarin ada Ustadz Muhammad Thoriq Nur Ihsan, SPD, selaku Wakil Direktur IAIA sudah menjelaskan beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di keasramaan. Ya. Kalau sekarang ini adalah fokus yang berada di sekolahnya. Ya. Nah, ini perlu kita pahami sebelum adik-adik semua itu masuk ke pondok. Ya. Karena nanti biar tidak kaget apa saja kegiatannya, apa saja targetnya, kemudian juga jadwal KBM-nya seperti apa. Baiklah anak-anakku, sebelum kepada materi inti, saya ingin sedikit mengulas atau menyampaikan tentang visi misi daripada sekolah yang ada di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam. Perlu diketahui bahwa Pondok Pesantren Modern Zam-Zam ini membuka 2 unit sekolah, ya, yaitu adalah unit SMP dan SMA. Maka yang menjadi visi misi atau visi daripada sekolah atau pondok ini adalah pertama, terbentuknya santri yang beriman, ya, bertakwa, berakhlakul karimah, ya, bertafaqquh fiddin, menguasai iptek, mandiri dan berjiwa pemimpin. Kita memiliki cita-cita besar dari visi ini, tentunya tidak hanya sekedar pajangan yang nanti kita tempelkan di tembok untuk kita baca, ya, tanpa penerapan, tentunya bukan sekedar itu, tetapi adalah betul-betul menjadi inspirasi dan menjadi jiwa kita ketika berada di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam.
Tujuan kita, cita-cita luhur kita di pondok ini adalah untuk apa? Memupuk keimanan kita menjadi lebih kuat, menjadi lebih kokoh, menjadi orang yang bertakwa dan berakhlakul karimah. Yang mana akhlakul karimah ini merupakan inti sari daripada syariat Islam. Rasulullah SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak atau husnal akhlak. Bahwasanya Rasulullah bersabda, saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, visi utamanya adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, maka akhlak mulia ini juga menjadi visi misi, menjadi cita-cita yang besar bagi pondok pesantren modern Zam-Zam. Kalau dalam istilah nasionalnya adalah pendidikan karakter. Kemudian bertafaquh fiddin, artinya bahwa kita mendorong anak-anak semuanya untuk mendalami ilmu agama, mendalami ilmu agama yang bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk umat, dan bermanfaat untuk bangsa dan negara. Kemudian menguasai ibtih, ilmu pengetahuan, baik itu adalah pengetahuan alam maupun pengetahuan sosial, natural maupun sosial, kemudian teknologi. Kita juga di sini bercita-cita supaya anak-anak itu menjadi jiwa yang mandiri. Nah, pondok pesantren ini menanamkan nilai-nilai kemandirian yang luar biasa dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang tidak ada pondok pesantrennya. Karena di sini anak-anak ditempa untuk apa? Untuk hidup mandiri. Dari bangun tidur sampai tidur lagi semuanya dilakukan sendiri. Yang dulunya di rumah kalau bangun barangkali dibangunkan oleh orang tua, kalau mandi barangkali ada yang masih disuruh orang tua, makan disiapkan orang tua, pakaian disiapkan orang tua. Ketika berada di pesantren dilakukan semuanya oleh sendiri. Termasuk adalah bagaimana cara mengelola dirinya, kapan saya belajar, kapan saya bermain, kapan saya bergaul dengan teman, kapan saya beribadah. Itu adalah proses kemandirian yang kita latih di pesantren. Mengelola keuangan, uang jajan harus sekian, uang dari orang tua harus dikelola dengan baik. Ini adalah bagaimana kemandirian yang kita tanamkan di pesantren. Dan juga berjiwa pemimpin, bisa memimpin dirinya sendiri, bisa memimpin orang lain. Itu yang paling utama. Ini adalah cita-cita besar pondok pesantren modern Zam-Zam. Ini visi misinya tidak perlu saya uraikan karena intinya tadi di visi. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, ada 10 program besar pendidikan di pondok pesantren modern Zam-Zam ini. Saya masih bicara umum, belum bicara unit SMP dan SMA Yang pertama yaitu 10 program pendidikan di pondok pesantren modern Zam-Zam ini adalah yang pertama pendidikan terpadu 3 pilar pesantren. Ada 3 pilar pesantren, yaitu adalah asrama, masjid, dan kelas. Jadi semua dari 3 pilar ini merupakan proses pembelajaran yang harus diikuti oleh anak-anak sekalian. Di asrama dilatih tadi kemandirian, tanggung jawab, bergaul dengan teman dan seterusnya. Di masjid, di sana dilatih bagaimana beribadah dengan khusyuk, halaqah tahfidz, halaqah bahasa juga ada yang di situ. Bagaimana berlatih dakwah dengan pidato, ceramah dan seterusnya. Juga pilar kelas ini yang kemudian adalah sekolah, sekolah di pagi hari. Kemudian yang kedua adalah program yang kedua adalah integrasi kurikulum nasional dan kurikulum pesantren Muhammadiyah. Jadi di kita baik unit SMP maupun SMA ini sudah menggabungkan antara atau mengintegrasikan antara kurikulum nasional dengan kurikulum pesantren. Kurikulum nasional kita tentunya menggunakan kurikulum 2013 atau K13. Yang kemudian kurikulum pesantrennya, pesantren Muhammadiyah, karena kita adalah lembaga Muhammadiyah, itu menggunakan
kurikulum dari LP2M, Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren Muhammadiyah. Nah, ini kurikulum kita. Ya, jadi mengacunya adalah ke K13 yang kurikulum nasional, kemudian adalah kurikulum pesantrennya adalah mengacu ke kurikulum LP2M PP Muhammadiyah. Kemudian program selanjutnya adalah adanya bimbingan tahfidz reguler dan bimbingan tahfidz khusus. Ya, ada bimbingan tahfidz reguler, ada bimbingan tahfidz khusus. Saya kira kemarin di sesi keasramaan sudah dibahas lebih detail. Ya, di sini hanya sekedar mengulas secara umum saja. Tahfidz reguler gambarannya seperti apa? Tahfidz reguler itu yang berada di keasramaan secara umum, yaitu adalah yang kegiatannya adalah setelah maghrib, kemudian adalah setelah subuh. Ya, ini tahfidz reguler yang mana semua santri dari kelas 7 sampai kelas 12 mengikuti kegiatan ini tanpa terkecuali, ya, dengan target tertentu. Target 1 tahun untuk di kelas reguler ini untuk menjadi salah satu syarat kenaikan kelas adalah hafal 1 juz. Nah, kemudian yang kedua ada tahfidz khusus, yaitu yang berada di kelas tahfidz. Yang kelas tahfidz ini syarat kenaikan kelasnya itu 5 juz, ya, 5 juz. Ini yang program tahfidz khusus. Tapi semuanya baik reguler atau khusus itu sebetulnya sama-sama memiliki kesempatan untuk hafal 30 juz, karena itu semuanya tergantung santrinya, tergantung anak-anak semua, ya kan? Ingin punya semangat sampai hafal 30 atau tidak. Nah, karena bisa jadi anak yang berada di tahfidz reguler bisa hafal lebih banyak daripada yang di tahfidz khusus. Itu bisa jadi, bahkan terjadi, yang sudah itu juga itu terjadi. Kemudian yang keempat, program keempat, ya, yang merupakan program pendidikan pesantren Zamzam adalah bimbingan bahasa asing, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Perancis. Bahasa Arab dan bahasa Inggris untuk semua kelas, dari kelas 7 sampai kelas 12. Kegiatan tambahan bimbingan bahasa asing ini itu dilakukan setiap malam setelah sholat isya. Ya, kemarin sudah dibahas, ya. Kemudian kalau bahasa Prancis ini adalah khusus untuk kelas bahasa yang SMA, ya, khusus kelas bahasa yang SMA itu ada bahasa Prancis. Kalau yang SMP belum, ya, belum. Kemudian selanjutnya program kelima adalah bimbingan OSN, Olimpiade Sains Nasional. Baik itu yang IPA maupun IPS, semuanya ada bimbingan OSN, ya. Kemudian bimbingan studi lanjut, ya. Bimbingan studi lanjut ini untuk mengarahkan anak-anak semua, terutama yang SMA, nanti ketika lulus SMA itu mau lanjut kuliah di mana? Mau di perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri, di kampus yang seperti apa, jurusannya apa, itu sudah kita setting dari awal, kemudian kita bimbing, ya, supaya anak-anak itu dari awal, dari kelas 10 itu sudah terarah, saya mau kedokteran, ya, maka di situ ada bimbingan studi lanjut untuk menuju ke kampus kedokteran misalnya. Ada yang ingin ke perguruan tinggi Timur Tengah misalnya, ingin ke Madinah barangkali mendalami ilmu agama, maka di situ juga ada bimbingan studi lanjut untuk menuju ke sana. Ada yang ingin kuliah ekonomi tentang manajemen ekonomi yang dari IPS misalnya, ya, maka di situ juga ada bimbingan studi lanjut untuk menuju ke kampus-kampus di jurusan tersebut. Ya, jadi bimbingan studi lanjut ini untuk SMA semua, untuk sampai kepada nanti lulus dari Zamzam itu mau lanjut ke mana. Kemudian selanjutnya program besarnya lagi adalah pelatihan leadership melalui IPM, Hokam, dan HW. Ya, pelatihan leadership ini di pesantren lebih tajam tentunya daripada yang di luar. Nah, ini pelatihan leadership terutama yang menjadi IPM,
Karena nanti semua santri itu pasti akan mengalami menjadi IPM ya di kelas 11. Kokam. Nah, kalau kokam itu tidak terbatas kelas dan HW juga tidak terbatas kelas. Tentang IPM ya kan, kalau di luar OSIS barangkali anak-anak mungkin akan berlatih leadership di situ ya terbatas waktu dari jam 7 mungkin sampai jam 3 pulang ke rumah sudah tidak. Tetapi ketika di pesantren mereka berlatih menjadi leadership, menjadi seorang pemimpin itu adalah 24 jam. Nah, jadi luar biasa. Maka pendidikan di pesantren itu pendidikan yang utuh, integral, pendidikan kehidupan, tidak hanya pendidikan tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga betul-betul pendidikan kehidupan. Kemudian yang selanjutnya adalah praktik public speaking ya, atau muhadharah. Nah, di sini anak-anak nanti ya, baik kelas 7 sampai kelas 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12, semuanya akan ada pelatihan pidato ya. Pelatihan apa? Pidato. Sepekan sekali ya. Kita ada jadwalnya biasanya di malam Sabtu atau malam Jumat. Itu adalah agendanya semua santri latihan pidato di kelas masing-masing ya. Teknis kegiatannya nanti anak-anak akan tahu sendiri ketika sudah masuk pesantren. Juga latihan kultum itu juga ada di masjid. Itu kita jadwal. Kalau yang di masjid untuk pelatihan kultum itu adalah untuk kelas-kelas yang lebih senior. Kemudian praktik dakwah ya, kita ada praktik dakwah. Jadi anak-anak lulus sebelum lulus dari Zamzam itu kita latih dulu mereka untuk berdakwah ya, kita kirim ke daerah mana ya kan, itu di kelas 11 ya. Kemudian praktek kewirausahaan ini di kelas 12. Praktek kewirausahaan, praktik bagaimana membangun usaha, berbisnis dan seterusnya. Ini adalah 10 program yang ada di Pondok Pesantren Modern Zamzam. Nah, kemudian selanjutnya yang tadi adalah 10 program itu adalah umum, yaitu untuk SMP dan SMA. Nah, kita akan masuk ke lebih khusus, yaitu SMP bagaimana, SMA bagaimana. Pertama, tadi sudah saya sebutkan ya, sudah Ustaz sebutkan bahwa Pondok Pesantren itu membuka 2 unit program, yaitu adalah apa namanya, program SMP dan atau unit SMP dan unit SMA. Oke. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, untuk yang unit SMP ya, untuk yang unit SMP pada tahun ini kita membuka beberapa konsentrasi jurusan, yaitu ada kelas tahfidz, ada kelas bahasa, ada kelas natural science, kemudian ada kelas social science ya, atau kelas IPA dan kelas IPS. Jadi ada 4 kelas, yaitu kelas tahfidz, kelas bahasa, kelas IPA dan kelas IPS. Ini anak-anak kemarin sudah melakukan peminatan. Yang perlu kita pahami ya kan, di sini adanya penjurusan di SMP ini memang barangkali menjadi salah satu program unggulan juga di pesantren Zamzam. Karena barangkali kita tidak menemukan di sekolah lain ada SMP yang sudah penjurusan, ya kan? Nah, SMP lain barangkali jarang sekali yang sudah melakukan penjurusan. Tetapi di kita SMP pun itu sudah dilakukan penjurusan. Ya, tujuannya apa? Ya untuk konsentrasi tadi. Nah, ini kurikulumnya. Ya, kurikulum yang SMP. Ini perlu saya jelaskan supaya anak-anak semua paham. SMP baik itu kelas tahfidz, kelas bahasa, kelas IPA, kelas IPS itu apa namanya, ada banyak kesamaan di struktur kurikulumnya. Kemudian hanya sedikit saja yang membedakan. Itu yang perlu kita pahami. Yang kedua, bahwa penjurusan di SMP ini bukan sesuatu yang segala-galanya juga, karena ini hanya sebagai salah satu apa namanya, pelatihan supaya anak itu sudah konsentrasi dari awal. Kalau penjurusan intinya nanti di SMA.
Kalau di SMP ini apa namanya, bobot mapel-mapelnya itu juga apa namanya, sebetulnya tidak beda jauh dengan SMP yang di luar. Hanya saja di situ ditambah, misalnya kelas tahfidz ada muatan tahfidz sedikit ya yang ditambahkan. Yang kita namakan jurusan IPA kita tambahkan muatan IPA sedikit. Kemudian yang jurusan IPS misalnya kita kasih muatan IPS sedikit, dan juga jurusan bahasa kita kasih muatan bahasa sedikit. Ya, jadi secara umum kurikulumnya itu sama dengan apa namanya SMP dimanapun, karena kita memakai K13. Nah ini misalnya ya untuk kurikulum agama ya, kurikulum agama ini, kurikulum agama semua kelas sama, baik yang kelas tahfidz, kelas bahasa, kelas IPA, kelas IPS, semuanya akan belajar imla. Imla itu adalah bagaimana kaidah penulisan bahasa Arab ya, kaidah penulisan bahasa Arab. Nulis alif bagaimana yang benar, nulis ba bagaimana yang benar, yang penggandengannya gimana, itu di imla. Kemudian semua baik kelas tahfidz, bahasa, IPA, IPS akan belajar sorof. Sorof itu adalah apa namanya, mempelajari tentang akar kata bahasa Arab. Misalnya madrusatun, itu akar katanya apa? Darusa atau darsun. Nah itu dipelajari di ilmu sorof. Semuanya akan belajar ya, ilmu itu. Kemudian yang nahwu adalah gramatika bahasa Arab ya, untuk yang mempelajari apa, subjek, objek, keterangan ya, dan seterusnya, itu nahwu. Nah itu semua akan belajar nahwu. Bahasa Arab semuanya juga ada bahasa Arab, baik 4 kelas ini semuanya akan belajar bahasa Arab. Kemudian ada tafsir Al-Quran, semuanya juga belajar tafsir Al-Quran. Tafsir hadis, semuanya belajar tafsir hadis. Akidah, ya, semuanya belajar akidah. Fikih, semuanya belajar fikih. Kemuhammadiyahan, ini KMD Kemuhammadiyahan, ya. Itu juga semuanya anak-anak nanti semuanya akan belajar Kemuhammadiyahan. Begitupun tarikh Islam atau sejarah kebudayaan Islam, itu semuanya juga akan belajar. Ini adalah kurikulum agamanya ya, di semua kelas akan mempelajari ini. Kemudian yang kurikulum umumnya, yang mapel umumnya, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada matematika, ada PPKN atau PKN, ada IPA, ada IPS, ada penjas orkes ya, ada TIK, ada SBK, semuanya juga belajar ini. Mau dia tahfidz, mau dia bahasa, mau dia IPS, mau dia IPA, semuanya akan belajar ini ya. Nah ini. Nah kemudian yang membedakan antara satu kelas dan kelas lainnya yang tadi saya singgung, hanya muatan-muatan sedikit untuk penguatan ya. Jadi jangan khawatir adik-adik semua yang kemudian nanti sudah kemarin pemetaan masuk IPS misalnya, khawatir nanti saya tidak belajar IPA. Enggak demikian ya, masuk ke IPS pun akan belajar IPA, masuk IPA pun akan belajar IPS ya. Kemudian yang masuk bahasa pun juga akan belajar IPA IPS ya. Yang masuk kelas tahfidz pun demikian ya. Nah, semuanya juga berkesempatan untuk menjadi hafidz semua, karena di pesantren, di pondoknya itu bimbingan tahfidz itu semua kelas, tidak kenal IPA, tidak kenal IPS, tidak kenal tahfidz, semuanya ada bimbingan tahfidz ya. Paham ya anak-anak ya? Nah, jadi ini kurikulum untuk semua, ini untuk semua. Nah, penajamannya di kelas tahfidz ini, penajamannya kelas tahfidz ya, saya rinci dari satu persatu. Kelas tahfidz itu targetnya ya, yang membedakan hanya target ya, target secara administratif ya kan. 1 tahun itu 5 juz, dan ini menjadi syarat kenaikan kelas ya. Untuk yang masuk kelas tahfidz itu syarat apa, target dalam 1 tahun itu 5 juz ya, 5 juz. Jadi kalau 3 tahun sampai lulus SMP dia sudah 15 juz. Nah, jadi 1 tahun kalau pengen naik kelas ya ini 5 juz ini menjadi syarat. Nah, kalau yang kelas lain bukan kelas tahfidz itu syarat kenaikan kelas hanya 1 juz, tapi tidak menutup kemungkinan dia bisa hafal 10 juz, nggak menutup kemungkinan. Tetapi yang menjadi syarat kenaikannya misalnya yang dari IPA itu hanya 1 juz gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian
yang menjadi ciri khas kelas tahfidz juga adalah di situ adanya sistem halaqah intensif di masjid yang dilaksanakan dari pukul 7 pagi sampai 9 pagi di hari Senin sampai Jumat. Nah, ini untuk supaya 5 juz yang menjadi target itu terlaksana, ya tercapai, maka di situ ada halaqah khusus setiap jam 7 sampai jam 9, 2 jam saja. Itu dari Senin sampai Jumat. Itu untuk pengejaran ini 5 juz itu. Kemudian bimbingan muhafidz khusus, ya, muhafidnya yang di kelas tahfidz berbeda dengan muhafidz yang di kelas lain. Kalau yang di kelas tahfidz itu muhafidnya harus yang sudah 30 juz, ya. Kemudian adanya daurah tahfidz. Nah, ini daurah tahfidz sebetulnya tidak khusus untuk kelas tahfidz. Daurah tahfidz itu semacam kursus kilat, ya. Nah, biasanya kita mengadakan daurah tahfidz 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan. Ini untuk penajaman hafalan tahfidz. Dan ini pun, ya, dicatat, ini pun tidak khusus untuk kelas tahfidz sebetulnya. Kelas lain yang berminat untuk ikut di daurah tahfidz silahkan, terbuka, ya. Makanya saya sampaikan tadi, semuanya berkesempatan untuk hafal 30 juz. Yang penting bisa bagi waktu, gitu aja anak-anak ini, dan bisa menghafal tentunya, ya. Ini kelas tahfidz, ya, kelas tahfidz. Jadi penekanannya di situ yang menjadi ciri khusus di kelas tahfidz itu, yaitu adalah targetnya untuk kenaikan kelas 5 juz, adanya halaqah khusus di setiap jam 7 sampai jam 9 di hari Senin dan hari Jumat, ya. Nah, itu. Kalau daurahnya itu kan sebetulnya untuk umum juga, tidak hanya untuk kelas tahfidz. Kemudian yang kelas bahasa, yang kedua kelas bahasa, ya, yang hijau ini. Kelas bahasa itu apa yang menjadi ciri khususnya, yang menjadi penekanannya adalah 1, bahasa Arab intensif, bahasa Inggris intensif. Ini sebetulnya hanya penambahan jam, ya kan? Kalau anak-anak tadi kan di sini sudah ada bahasa Arab, ini sudah ada bahasa Arab, ini bahasa Inggris juga sudah ada yang di umum, ya kan? Nah, untuk yang di kelas bahasa ini mereka bobot jam mapelnya di bahasa Arab dan bahasa Inggris itu lebih besar. Untuk bahasa Arab sendiri dalam 1 pekan nanti 12 jam, ya, dalam 1 pekan 12 jam. Bahasa Inggrisnya dalam 1 pekan 8 jam, ya, 8 jam ini. Dan perbedaannya juga di kitab, ya, di buku, ya. Kalau bahasa Arab di sini itu pakai Al-Arabiyyah Linasyi'in, ya. Kalau yang di sini kelas bahasa itu bahasa Arabnya menggunakan AB Al-Arabiyyah Baina Yadaik, ya. Itu perbedaannya itu, ya. Jadi perbedaannya adalah di penggunaan buku ajar dan di bobot jamnya, ya, di bobot jam, ya, bobot jam. Kemudian adanya daurah bahasa asing, ya. Adanya daurah bahasa asing. Nah, bahasa asing ini maksudnya adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Daurah yaitu yang tadi saya sebutkan, adanya kursus-kursus singkat 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris, ya. Ini pun sekali lagi kalau untuk masalah daurah itu sebetulnya tidak khusus untuk kelas tertentu, tetapi kita juga yang kelas lain yang ingin ikut itu diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya menjadi ciri khusus di kelas bahasa adalah bimbingan membaca kitab turos. Kitab turos itu, ya, kalau bahasa masyarakat kita kitab kuning, ya, yang Arabnya itu gundul, ya, gundul. Jadi tidak berharokat, maksud gundul itu tidak berharokat, ya, Arabnya itu tidak ada harokatnya. Itu bimbingan membaca kitab turos, ya, istilahnya kitab turos. Itu di kelas bahasa ada bimbingannya itu. Kemudian juga pelatihan TOEFL atau sertifikasi bahasa Inggris dan TOEFL sertifikasi bahasa Arab. Ini bimbingan untuk punya TOEFL dan TOEFL. Jadi nanti anak-anak yang di kelas bahasa ini kelas 9 insya Allah nanti sudah punya sertifikat TOEFL dan TOEFL, ya.
dibimbing untuk mengarah ke sana. Kemudian selanjutnya adalah program yang Natural Science, yaitu adalah atau IPA. Nah, IPA. Di sini penekanannya di mana? Penekanannya adalah jam matematikanya yang ditambah. Kalau di matematikanya kita tambah jamnya, yaitu menjadi 7 jam dalam 1 pekan. Dan IPA-nya juga, ya, IPA terpadu itu juga yang di kelas lain itu adalah 4 atau 5 jam. Di sini adalah menjadi 7 jam, ya, menjadi 7 jam. Seperti itu. Nah, jadi ada tambahan. Karena di situ apa? Kenapa ada tambahan? Untuk memperbanyak praktikum, ya, memperbanyak praktikum di lab ataupun di luar lab. Praktikum. Kemudian bimbingan OSN, ya, bimbingan OSN ini ada semua di IPA maupun IPS juga ada. Kemudian yang keempat terakhir yang di SMP adalah apa namanya, bimbingan yang menjadi ciri khusus daripada program kelas Social Science atau IPS adalah IPS-nya ditambah jamnya. IPS terpadu kalau yang di lain 4 atau 5 jam, di sini 6 jam. Kemudian di sini ada tambahan materi tentang antropologi budaya, yaitu 3 jam. Nah, antropologi budaya, yaitu yang bobotnya 3 jam dalam 1 pekan. Dan juga akan ada nanti penelitian-penelitian yang kita dorong, apa namanya, meskipun masih SMP, kita latih untuk melakukan penelitian berbasis masyarakat. Misalnya bagaimana, apa namanya, tentang apa namanya, sensus kependudukan misalnya, kemudian tentang sensus kesenjangan sosial, atau tentang bagaimana macam-macam, ya, yang berbasis masyarakat. Sensus apa namanya, kepatuhan pajak misalnya, dan seterusnya, banyak, ya. Itu adalah penelitian berbasis masyarakat yang nanti ada di IPS. Kemudian juga ada bimbingan OSN juga, OSN yang materi-materi IPS. Ini juga ada. Jadi sekali lagi adik-adik sekalian, jangan khawatir. Meskipun masuk tahfidz, masuk bahasa, masuk IPA dan IPS, itu juga materi sebetulnya di semuanya ada, ya. Hanya penekanan apa namanya, secara lebih khusus saja, ya. Nah, jadi apalagi kalau yang apa namanya, sudah punya cita-cita, saya ingin hafal 30 juz, saya ingin dan seterusnya, tetapi kemudian tidak masuk kelas tahfidz, itu jangan khawatir juga. Di sini ustadz atau muhafidz nanti siap mengampu atau siap untuk membimbing meskipun tidak di kelas tahfidz untuk dia hafal lebih banyak, ya. Jadi jangan khawatir, justru malah yang misalnya tidak di kelas tahfidz tiba-tiba dia memberikan kejutan bisa menghafal lebih banyak, itu luar biasa. Ini struktur SMP. Kita masih ada sekitar 20 menit 5, ya. Adalah ke program yang SMA. Nah, ini yang SMA. Nah. Oke. Yang SMA juga ada 4 jurusan, ya, juga ada 4 jurusan, yaitu adalah jurusan MIPA, kelas MIPA, kelas IPS, kelas bahasa, dan KMI. Ya, ada kelas MIPA, kelas IPS, kelas bahasa, dan KMI. Kemarin anak-anak semua sudah memilih jurusannya di masing-masing dan sudah menempati kelas masing-masing sesuai peminatan tersebut. Ya. Ini kita lihat kurikulumnya, ya. Tidak berbeda jauh dengan yang tadi SMP. Artinya di sana ada mapel agama yang harus dipelajari semua. Ada mapel umum yang harus dipelajari semua, ya. Kemudian konsentrasi di sesuai jurusan. Untuk mapel agama, ya, kelas SMA ini, mapel agama yang dipelajari di semua kelas itu ada nahwu tadi, gramatika bahasa Arab, ada bahasa Arabnya juga, ada balaghah. Nah, balaghah itu adalah sastra Arab, ya, sastra bahasa Arab. Kemudian adalah usul fikih. Usul fikih itu adalah ilmu tentang kaidah-kaidah menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Kemudian ada ulumul Quran, ada tafsir Quran, ada ulumul hadis, ada tafsir hadis, ada akidah, ada fikih, ada kemuhamadiyahan. Ini semua jurusan ini belajar
ini semua. Ya, jadi semua yang baik MIPA, IPS, bahasa, KMI semuanya belajar ini. Ya. Kemudian kurikulum yang umumnya, yang mapel umumnya, ada bahasa Indonesia, ada sejarah Indonesia, ada bahasa Inggris, ada matematika, ada PKN, ada penjasa orkes, prakarya atau kewirausahaan, ada SBK, seni budaya. Ya. Kemudian TIK. Ini semuanya juga akan belajar. Nah, kemudian konsentrasinya di masing-masing jurusan apa? Yang di kelas MIPA, adalah di situ konsennya adalah di matematika, kimia, fisika dan biologi, baik teori maupun praktik, ya, praktikum. Ya. Kemudian di situ ada penelitian berbasis lingkungan. Misalnya apa? Penelitian berbasis lingkungan itu kita arahkan nanti anak-anak bagaimana misalnya mengelola limbah sampah, kemudian mengelola pupuk organik dan seterusnya. Itu penelitian-penelitian yang kaitannya dengan biologi misalnya seperti itu. Kemudian bimbingan OSN juga ada, bimbingan studi lanjut yang tadi saya singgung. Nah, jadi bimbingan studi lanjut nanti di kelas MIPA ya anak-anak nanti ingin lanjut kuliah di mana? Nah itu nanti kita bimbing sesuai dengan minatnya. Ingin di perguruan tinggi negeri misalnya di dalam perguruan tinggi negeri di dalam negeri, ke UGM misalnya atau ke UNSUD ya, itu nanti ada bimbingan studi lanjut ke sana. Kemudian yang kelas IPS, ya, kelas IPS di situ penekanannya adalah ada di mapel ekonomi, mapel geografi, mapel sejarah dunia ya. Kemudian juga sosiologi, antropologi. Ya. Penelitian berbasis masyarakat. Nah, ditambah di sana nanti ada penekanan untuk melakukan penelitian berbasis masyarakat. Ya seperti yang tadi waktu saya menjelaskan SMP ya, misalnya anak-anak dikirim ke kantor kecamatan misalnya untuk bagaimana meneliti statistik kependudukan di sana misalnya, atau bagaimana kepatuhan pajak dan seterusnya itu banyak. Kemudian adalah bimbingan studi lanjut ya. Kelas IPS di situ juga ada bimbingan studi lanjut. Nah, yang mau lanjut di perguruan manapun kita arahkan ya. Dan kita bimbing. Kita bimbing, ada yang mau menjadi pakar manajemen, ada yang mau menjadi pakar ekonomi, ada yang mau menjadi pakar statistik, ya, akuntan dan seterusnya. Di sini IPS gudangnya, ya, tempatnya. Jadi kita di Pondok Pesantren Zam-Zam ini tidak mengenal dikotomi ilmu, ya. Kita tidak memandang sepele yang IPA, yang IPS, bahasa, KMI semuanya sama, ya. Semuanya berkesempatan untuk sukses, baik yang di IPA, baik yang di IPS, di bahasa dan semuanya berkesempatan untuk sukses. Semuanya berkesempatan untuk cerdas. Semuanya berkesempatan untuk memiliki pengetahuan yang bagus. Jadi kita tidak ingin seperti misalnya ada stigma-stigma dari sekolah lain, di sekolah lain misalnya kalau jurusan IPS itu maksudnya dipandang kurang baik misalnya. Enggak. Kita di pesantren Zam-Zam ini sangat tidak melakukan itu dan bahkan kita melarang itu. Kalau ada guru misalnya yang seperti itu langsung kita tegur. Nah, jadi semuanya sama. Karena semuanya berpeluang untuk sukses semuanya berpeluang untuk menjadi tokoh semua berpeluang untuk menjadi pemimpin semua. Kemudian adalah kelas bahasa. Kelas bahasa di sini yang menjadi penekanan adalah di situ bahasa dan sastra Arab, bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Arab, bahasa dan sastra Inggris. Ya, kemudian di situ ada tambahan bahasa Prancis, kemudian antropologi. Ini yang menjadi konsentrasi di kelas bahasa. Ya. Kemudian daurah bahasa asing. Tadi ini hanya sebagai tambahan. Ya.
bimbingan TOEFL dan TOEFL, bimbingan studi lanjut. Nah, ini yang menjadi penekanan di kelas bahasa. Nah, tadi di yang kelas bahasa SMP juga ada TOEFL dan TOEFL, di SMA pun nanti ada. Tentunya dengan level yang berbeda. Levelnya berbeda. Kalau TOEFL tingkatnya SMA ini, TOEFL-nya tidak lagi sertifikasinya adalah untuk dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Karena apa? Anak-anak kita yang ada di Ponpes Zamzam ini, alumni-alumninya sudah banyak yang ke sana, ke luar negeri. Ada yang di Jepang, ada yang di Turki, ada yang di Sudan, ada yang di Mesir, dan seterusnya. Itu apa namanya? Alumni-alumni kita itu sudah banyak yang go internasional. Ya. Kemudian KMI. Nah, KMI ini adalah apa namanya, Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, yang mana konsentrasi belajar di dalamnya adalah untuk pendalaman ilmu agama. Ya, di sini yang menjadi ciri khusus apa? Yaitu mendalami ilmu alat. Ilmu alat itu ya gramatika bahasa Arab dan kitab turos, ya, kitab kuning. Ya. Ya, kemudian yang tentunya porsinya berbeda dengan yang ada di program lain. Kemudian amaliyah tadris wa dakwah. Ya, di sini di KMI ini ada namanya amaliyah tadris atau praktik mengajar, wa dakwah dan praktik dakwah yang porsinya itu lebih besar daripada yang di kelas lain. Kemudian manahij atau manahijul bahsi wa takhrijul hadis, yaitu penelitian hadis. Jadi kita latih nanti yang di KMI itu untuk meneliti hadis. Ketika dia menjumpai hadis, apakah ini hadisnya hasan, dhaif, atau sahih, atau maudhu, dan seterusnya itu kita latih anak-anak untuk bisa meneliti itu. Dan juga metode penelitian, ya, metode penelitian itu kita latih di kelas KMI, itu lebih spesifik daripada yang ada di kelas lain. Kemudian manhaj tarjih Muhammadiyah. Nah, di KMI ini kita berikan anak-anak pembelajaran tentang manhaj tarjih Muhammadiyah. Nah, pembelajaran di KMI ini itu adalah sistemnya yang ciri khusus, yaitu yang mapel-mapel tentang apa namanya keagamaan, ya, usul fikih, ulumul hadis, ulumul tafsir dan seterusnya. Itu sistemnya adalah paket semester. Apa? Paket semester. Jadi anak-anak di KMI itu nanti bisa saja di dalam 1 tahun, semester pertama dia belajar sorof, semester keduanya sudah tidak belajar sorof. Karena apa namanya, paketnya 1 semester. Karena apa? Supaya lebih fokus, lebih konsentrasi. Dari 4 jurusan ini yang ada di SMA itu kita mengharapkan supaya anak-anak yang lulus dari Pondok Pesantren Madun Zamzam, ya, ketika sudah dari SMP tadi, SMP kelas 7, 8, 9, kemudian SMA 10, 11, 12 itu betul-betul menjadi orang yang beriman, berakhlakul karimah, ya kan, memiliki ilmu yang mendalam, kemudian memiliki kompetensi ahli di bidang tertentu, ya. Yang di bidang IPA ada calon-calon ilmuwan, ya kan, calon-calon peneliti, ya, calon-calon dokter dan seterusnya. Yang di bidang IPS, ya, ada nanti calon-calon manajer, calon-calon pengusaha sukses, calon-calon bisnismen, calon-calon pemimpin negara. Nah, kalau kita lihat pemimpin-pemimpin di negeri ini kebanyakan IPS, ya. Ada Pak Jokowi sekarang itu IPS, ya. Sri Mulyani sekarang itu IPS, ya. Kemudian banyak, ya, banyak dari tokoh-tokoh apa namanya pemimpin yang ada di Indonesia itu yang dari IPS, karena memang di situ yang dipelajari di IPS adalah ilmu sosial, ya, tentang manajemen, tentang akuntan, tentang ekonomi, ya, tentang sosiologi, antropologi dan seterusnya. Kemudian di situ kita juga ingin menelurkan orang-orang yang ahli dalam bahasa asing, ya, para ahli bahasa asing, yaitu apa namanya, sehingga untuk menjawab tantangan globalisasi yang semakin kuat, ya kan, yang tidak bisa terbendung, otomatis kecakapan yang harus kita miliki bagi generasi milenial salah satunya adalah penguasaan bahasa asing yang mendalam.
Kemudian adalah KMI. Di sini kita ingin menelurkan calon-calon kiai, calon-calon ulama, calon-calon orang yang bisa masuk ke lembaga tarjih Muhammadiyah, ya kan? Atau bisa berdakwah menyiarkan agama Islam dengan pemahaman yang bagus, dengan pemahaman yang rahmatan lil alamin, supaya menjadi ulama yang mendamaikan umat. Ya, jadi dari penjurusan-penjurusan ini kita andaikan sebuah bangsa itu lengkap, ya. Di situ ada pakar atau para pakar ilmuwan, di situ ada para calon pemimpin yang dari PS, ada orang yang menguasai bahasa asing, juga ada yang menjadi ulama dan seterusnya. Oke, anak-anakku sekalian yang berbahagia, waktunya sedikit lagi. Kemudian saya ingin menyinggung tentang bimbingan studi lanjut. Ya, bimbingan studi lanjut ini kita lakukan terutama adalah di tingkat SMA. Insya Allah kita mulai dari kelas 10. Jadi nanti anak-anak akan mengisi angket. Ya, kira-kira itu nanti ketika lulus dari SMA itu ingin lanjutnya kemana? Ke perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri, inginnya jurusan apa. Dari situ kita petakan, kemudian di situ nanti kita bimbing secara khusus, ya kan? Ada bimbingan untuk menuju PTN atau PTS dalam negeri, untuk menuju perguruan tinggi umum luar negeri, ada yang menuju perguruan tinggi Islam Timur Tengah. Ini terutama yang KMI, ya, targetnya bisa ke Mesir, ke mana? Madinah, ke Maroko, ke Sudan dan seterusnya. Nah, ini gambaran jadwal KPM-nya anak-anak ya semua. Nah, ini jadwal gambaran KPM-nya. KPM kita adalah hari Senin sampai hari Sabtu, ya, hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, masing-masing atau setiap hari rata-rata adalah 9 jam belajar, yaitu adalah jam pertama sampai jam keempat pembelajaran, kemudian istirahat, ya. Kemudian masuk lagi 2 jam, kemudian istirahat lagi. Istirahat pertama pendek yaitu jam 9.40 sampai jam 10.00. Istirahat kedua lebih panjang dari jam 11.20 sampai jam 12.30. Kemudian masuk lagi 3 jam dan KPM berakhir jam 2:30. Jadi KPM di sini di Pondok Zamzam itu adalah dari jam 7 sampai 2:30. Ya, kecuali yang hari Kamis dan hari Sabtu, ya, hari Kamis dan hari Sabtu. Kalau hari Kamis itu KPM hanya sampai zuhur saja, sampai jam 11.20. Begitu juga yang hari Sabtu, KPM-nya hanya sampai zuhur saja, 11.20. Karena apa? Nanti yang ini adalah untuk ekskul, untuk ekstrakurikuler, ya. Jadi nanti kegiatan KPM sekali lagi baik SMP maupun SMA itu dari jam 7 sampai 2:30, kecuali yang hari Kamis sampai zuhur dan Sabtu itu sampai zuhur. Nah, kegiatannya apa yang hari Kamis dan Sabtu adalah ekstrakurikuler sesuai dengan minatnya masing-masing. Yang minat futsal, minat bola, minat badminton, yang minat kaligrafi, seterusnya nanti ada. Ini gambaran KPM-nya ya. Kemudian ini ekstrakurikuler saya akan secara singkat saja karena besok sepertinya ada sesi bina prestasi dan itu akan lebih menjelaskan lebih detail tentang kaitannya dengan ekstrakurikuler dan bina prestasi. Ya. Ini ada beberapa ekstrakurikuler, ada futsal, ada sepak bola, ada sepak takraw, ada bulu tangkis, tenis meja, basket, renang, kemudian ada atletik, ada tapak suci, ada memanah, kaligrafi, robotik, teater, OSN, KIR, ya, karya ilmiah remaja, ya. Ada Hizbul Waton, ada kokam, jurnalistik, desain grafis, menjahit, ya, bagi perempuan, PMR, videografi, dan nasyid. Ini adalah ekstrakurikuler yang insya Allah akan lebih didetailkan di sesi besok oleh Kabag Bina Prestasi, yaitu Ustadz Ardina Yuda Dermawan SPD. Nah, sebagai informasi saja bahwa pondok kita yaitu di
tahun kemarin, tahun 2018-2019 itu dalam 1 tahun bisa mendapatkan 90 sekian medali kejuaraan, baik tingkat kabupaten, provinsi, nasional. Untuk tahun ini, tahun 2019-2020 itu mencapai 170 sekian kejuaraan, yaitu baik ada yang tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional juga kita tahun ini dapat. Padahal itu hanya baru 1 semester, karena semester keduanya sudah ada pandemi corona, sehingga ada beberapa hal yang tidak bisa kita capai. Demikian anak-anakku sekalian yang dapat saya sampaikan terkait dengan pembelajaran yang ada di Pondok Pesantren Modern Zamzam. Intinya adalah di unit SMP dan unit SMA. Ya, semuanya memiliki kurikulum agama umum yang itu adalah semua mendapatkan, kemudian ada spesifik tertentu sesuai dengan jurusan. Semoga bermanfaat dan nanti anak-anak akan lebih paham lagi ketika sudah masuk pembelajaran di Pondok Pesantren Modern Zamzam. Nah, sebelum nanti adalah pembelajaran tatap muka di Pondok Pesantren, anak-anak barangkali setelah MPLS ini mulai pekan depan akan mengikuti pembelajaran online terlebih dahulu, ya, karena kita belum bisa melakukan tatap muka karena masih era pandemi ini, sehingga anak-anak nanti meskipun masih baru itu akan melakukan pembelajaran online dulu. Nah, pembelajaran online itu secara umum saya gambarkan dalam sehari hanya 2 mapel, ya. Nah, 2 atau maksimal 3 mapel, itu pun kebanyakan 2 mapel dalam sehari. Dan sirkulasi waktunya itu adalah 2 pekanan. Jadi misalnya matematika itu hanya 2 pekan sekali pembelajaran online. Yang bahasa Inggris juga 2 pekan sekali yang pembelajaran online. Karena apa? Karena jadwalnya kita sederhanakan, dalam 1 hari hanya 2 mapel. Itu secara online, insya Allah. Nah, demikian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada manfaatnya. Semoga anak-anak bisa lebih paham dan lebih bersemangat untuk belajar di Pondok Pesantren Modern Zamzam. Silakan luruskan niat untuk belajar dengan baik, dan silakan untuk menggali potensi diri masing-masing di Pondok Pesantren Modern Zamzam sesuai dengan jurusan yang ada. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Apabila ada kekurangannya mohon maaf. Syukran ala hadzal ihtimam wal afu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas jam 9 ya.